Bertepatan sekali pada hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-14 Bawaslu Republik Indonesia. Kita berharap ke depan apalagi menuju pemilu tahun 2024 bersama juga dengan pilkada serentak nasional tahun 2024 ini baru pertama kali kita akan merasakan semuanya serentak. Akan kubawa Bawaslu ini keluargamu. Artinya Bawaslu ini dibangun dengan rasa cinta, tebarkan dengan disemaikan dengan rasa cinta sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita masuk di ruang podcast Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Bersama saya pada hari ini telah hadir di ruang podcast Bawaslu ada Pak Arhamsyah, anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat datang di ruang podcast Bawaslu Polewali Mandar. Selain itu juga menjadi kebanggaan karena pada hari ini juga kita dihadiri oleh salah satu orang penting di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Irham Saleh. Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Beliau ini adalah Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat maksud kami. Tentu saja kita akan banyak membincang terkait dengan banyak hal tentu saja, utamanya bahwa bertepatan sekali pada hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-14 Bawaslu Republik Indonesia, dan kian menarik karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Perlu kita ingat bahwa Bawaslu Republik Indonesia itu berdiri sejak tanggal 9 April tahun 2008 yang lalu. Artinya kita sudah masuk di tahun yang ke-14. Tentu ada banyak catatan, ada banyak rekaman-rekaman, ya tidak saja di kita di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tentu juga ada catatan-catatan di publik. Memori bersama publik ya tentu saja akan merekam bagaimana sepak terjang, bagaimana lelaku, bagaimana kinerja Bawaslu selama 14 tahun berjalan ini. Saya mau memulai dari Pak Arhamsyah dulu. Kira-kira bagaimana Pak Arhamsyah ini selaku Korbit Penanganan Pelanggaran melihat penyelenggaraan pengawasan pemilu selama ini? Itu sudah ada banyak rekaman-rekaman catatannya juga sebagai orang dalam di Bawaslu itu, bagaimana memandang dan memotret itu semua. Ya, kalau kita lihat Bawaslu hari ini sudah ke-14 tahun, ini masih sangat belia sebenarnya. Ini kalau kita lihat anak sekolah itu masih SMP. Ya. Itu masih lucu-lucunya sebenarnya. Cuman di usianya yang masih sangat belia dan harapan bagi bangsa Indonesia terkait dengan bagaimana demokrasi kita hari ini, itu salah satu penjaganya adalah Bawaslu. Kita berharap ke depan, apalagi kita menyongsong pemilu tahun 2024 bersama juga dengan pilkada serentak nasional tahun 2024, ini baru pertama kali kita akan merasakan semuanya serentak di tahun yang sama. Akan menjadi sejarah yang baru ya. Ya. Oke. Itu akan banyak sekali yang harapan sebenarnya buat Bawaslu ke depan, bagaimana dia menjaga marwah demokrasi, bagaimana dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang bersih. Paling tidak di usianya yang 14 ini harapan itu ada dan semangat itu masih ada untuk bagaimana kita menjaga demokrasi. Kira seperti itu. Tetapi sepanjang usia yang ke-14 ini kendati masih belia dan masih sangat muda, kan tentu saja
publik akan tetap menunggu dan berharap-harap cemas sebenarnya bagaimana sih kinerja ini. Nah, sehingga penting bagi publik saya pikir mengetahui sudah sejauh mana atau di titik-titik mana saja yang krusial sebenarnya selama ini, ya tentu saja dalam memproyeksikannya ini di tahun 2024. Sungguhkah Bawaslu siap untuk menyongsong sejarah besar penyelenggaraan pemilu di negara ini? Tidak ada kata lain selain siap. Apalagi Bawaslu hari ini kalau kita lihat dari sejarahnya, mulai dari awal tahun 2008 misalnya, itu hanya yang permanen tingkat nasional saja. Kemudian di tahun 2011 itu baru Bawaslu provinsi dipermanenkan. Nah, alhamdulillah di tahun 2017 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, kan Bawaslu Kabupaten itu sudah permanen juga. Iya. Ini menjadi harapan besar dan sejarah yang sangat cepat sebenarnya. Bawaslu itu bertransformasi, menjaga, ya lagi-lagi kita menjaga demokrasi itu seperti apa supaya bangsa ini pergantian pemilu, pergantian pemimpin secara damai itu ada. Kekuatannya itu sebenarnya ada di Bawaslu. Tetapi bagaimana dengan catatan-catatan di publik misalnya? Kan ada sejumlah pelanggaran yang kita temukan, mulai dari politik uang, lalu kemudian ASN dan seterusnya. Ini kan akan menjadi rekaman-rekaman ini. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya. Hari ini sampai sekarang di usianya ke-14 tahun, kita masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita di Bawaslu terkait dengan politik uang misalnya. Politik uang itu menjadi perhatian penuh setiap pilkada dan pemilu itu berlangsung. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 itu Bawaslu itu diberikan tugas untuk mencegah terjadinya politik uang. Nah, itu yang terus kita lakukan hari ini. Dan di situ ada penggemukan kewenangan ya? Iya. Selain itu, kalau kita di Polman khususnya, Polri Bandar, itu masih juga pelanggaran terkait netralitas ASN itu masih mendominasi juga. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah kita juga selain kedua tadi itu. Salah satunya adalah daftar pemilih kita juga. Itu menjadi konsentrasi kita itu penuh juga sih. Karena ini terkait hak. Lalu politik uang gimana? Ya, kalau politik uang sampai hari ini kita karena itu ranahnya juga ada di itu terkait dengan pidana pemilu. Itu kita juga masih dibantu oleh teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian. Nah, kita berharap paling tidak tahun 2024 itu betul-betul zero. Kita berharap itu tidak, pelanggaran terkait politik uang tidak terjadi lagi tahun 2024. Oke. Kenapa? Karena ini penting sebenarnya. Ini harus ditekankan bahwa kita berharap pemimpin yang terpilih itu tidak menggunakan cara-cara seperti itu, karena logika sederhananya ketika pemimpin yang terpilih dengan gara-gara politik uang, logika sederhananya pasti dia akan mengembalikan itu. Ya. Selama 5 tahun dia akan berpikir Sandra tadi. Iya, itu yang jadi konsentrasi kita. Ya, artinya bahwa Bawaslu diberikan mandat yang besar untuk membangun bagaimana peradaban demokrasi, bagaimana peradaban ini ya, tapi untuk sampai ke peradaban demokrasi yang gigantik itu kan tentu saja membutuhkan aktivitas-aktivitas yang juga beradab hari ini. Dan katakanlah fakta politik uang lalu kemudian fakta netralitas AN ini kan menjadi menunjukkan kepada kita bahwa untuk menuju ke peradaban yang gigantik itu tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak beradab itu ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba ke Pak Irham Saleh selaku Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Tadi sudah disampaikan banyak hal di seputar bagaimana penyelenggaraan pengawasan dan tentu saja harapan-harapan Pak Arhamsa di seputar utamanya terkait dengan momentum hari ulang tahun yang ke-14 Bawaslu ini. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Irham ini memandang Bawaslu ya tentu saja dalam kacamata seorang pejabat di sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana seharusnya dan sudah seperti apa sebenarnya ini selama ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih sebuah kesempatan yang istimewa dapat terjebak dalam podcast room rekan-rekan atau sahabat Bawaslu Polri Mandar pun menjadi sangat istimewa karena aktivitas podcast ini
perdana. Iya, Namun saya sangat menghindari Pak untuk menjadikan ini edisi launching. Iya. Mungkin akan menghindari narasi itu. Kemudian Bawaslu, Sekretariat Bawaslu ini terlepas dari cerita story sukses dari pencapaian-pencapaian Bawaslu dalam 12 tahun terakhir ini, 14 tahun terakhir, tentunya tidak lepas dari dukungan sekretariat yang selalu turut serta dalam setiap tahapan atau kegiatan pemilu maupun pemilu kada. Pengalaman ini membuat sekretariat Bawaslu selalu berbenah. Hari ini perubahan-perubahan dasar dari sekretariat sampai saat ini, Perbawaslu nomor 1 tahun 2021, semangat dari Perbawaslu ini menyatukan. Semangat dari Perbawaslu ini yang perlu saya garis bawahi, menyatukan kerja-kerja dari Bawaslu itu sendiri. Jadi tidak ada sekat di dalamnya, sehingga ke depan yang diharapkan adalah kerja-kerja kolektif sebagaimana semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Sekretariat Jenderal Pak Gunawan Siswantoro bahwa akan kubawa Bawaslu ini ke dalam keluargamu. Artinya Bawaslu ini dibangun dengan rasa cinta dan ditebarkan dengan, disemaikan dengan rasa cinta itu sendiri. Tanpa rasa cinta maka kepedulian dan perhatian, rasa ingin tahu itu tidak akan ada. Podcast Room yang digagas oleh rekan-rekan di Bawaslu Formal ini adalah sesuatu yang luar biasa dan apresiasi yang tinggi kami berikan untuk sahabat-sahabat di Bawaslu Polman, karena ini akan menjadi embrio untuk menebarkan harapan-harapan terkait perbaikan demokrasi di negeri ini. Saya kira demikian. Jadi harapan terhadap perbaikan demokrasi ya, dan satu diksi tadi agak menarik itu cinta, terlebih mengutip Pak Gunawan Siswantoro itu bahwa Bawaslu itu akan dibawa sampai ke dalam keluarga. Berarti kan kalau saya mendengar itu statement itu kan berarti Bawaslu ini hendak diletakkan dalam sebuah suasana katakanlah rumah tangga begitu ya, bahwa ini adalah rumah bersama. Bagaimana meletakkan ini, dan sehingga tujuannya itu satu yang utama, bagaimana meletakkan Bawaslu ini memiliki wibawa, memiliki citra yang baik dan mampu mendorong nilai-nilai itu. Nah, kira-kira sudah apa yang dilakukan dalam kerangka mendorong nilai bersama itu ke depan? Ya, dalam konteks ini Bawaslu dengan era yang semakin cepat berubahnya, dalam ilmu manajemen dikenal sebagai agile organization, organisasi yang menerima banyak sekali perubahan sampai saat ini, sampai sejauh ini, dan di tengah percepatan perubahan-perubahan itu, prestasi-prestasi Bawaslu yang diraih Bawaslu tidak pernah kendor dan tidak pernah menurun. Ini bisa dibuktikan dari pencapaian-pencapaian yang diperoleh Bawaslu sampai sejauh ini. Dalam sisi keuangan misalnya, Bawaslu 5 tahun berturut-turut, itu yang menarik. Wajar tanpa pengecualian. Tentu ini didukung dari pengelolaan keuangan dari seluruh tingkatan jajaran. Dan itu di semua level. Di semua level. Bawaslu Polman juga menentukan nilai ini. Kemudian dari sisi keterbukaan informasi publik. Iya. Itu juga sempat saya dengar. Kita ketahui bersama bahwa pencapaian tertinggi dari keterbukaan informasi publik ini adalah melabeli lembaga itu dengan informatif, dan Bawaslu mencapai itu sebagai lembaga yang informatif ya, sebagai lembaga yang sangat informatif. Tentunya ini didukung oleh kerja-kerja yang total dari rekan-rekan sahabat sekretariat dan restu serta pendampingan yang pengalaman yang utuh dan baik dari para kerja-kerja tersistem yang ada di Bawaslu. Tidak ada yang mendominasi,
semuanya saling mendukung, dan ini yang menjadi cita-cita besar dari organisasi ini. Dan itu tadi kata kuncinya, bahwa bagaimana diletakkan dia dalam konsepsi cinta itu ya. Berarti di sana ada nilai ketulusan, ada keikhlasan di sana. Lalu kemudian ada adab, ada sesuatu yang nilainya sungguh luar biasa ini. Nah, saya kira ini kian menjadi menarik sebenarnya, karena bagaimanapun juga Pak Irham, ini kan usia ini kan yang masih sangat belia saya pikir. Dengan sejumlah, katakanlah dalam tanda petik itu adalah prestasi bersama yang sudah ditorehkan oleh Bawaslu itu. Nah, tetapi kan kita tidak boleh lupa bahwa sebentar lagi ini kan kita akan masuk di penyelenggaraan sebagaimana yang disinggung tadi oleh Pak Arhamsyah itu. Di 2024 itu ada sejarah besar yang akan kembali kita torehkan. Nah, bagaimana ini untuk sampai ke sana itu? Mungkinkah hanya, atau adakah kreativitas lain lagi atau nilai lain yang coba akan dibangun lagi khusus untuk menyongsong 2024 itu? Perhelatan 2024 tentunya sesuatu yang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Pak Kodif tadi, bahwa ini sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga persiapan untuk menyongsong ini juga tentunya bukan persiapan yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Langkah-langkah yang dilakukan tentu harus jauh lebih baik dari pengalaman sebelumnya. Koordinasi salah satu persiapan yang masif dilakukan oleh tim sekretariat saat ini untuk mensupport sebagai supporting bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan tentu saja including di dalamnya Bawaslu Polewali Mandar. Bagaimana penguatan organisasi? Iya. Kemudian bagaimana Bawaslu ini membangun keselarasan dan keharmonisan dengan pemerintah daerah, karena ini juga penting. Banyak kepentingan yang akan bersinggungan ke depan. Saat ini Bawaslu sedang menyusun rencana kerja berdasarkan meskipun tahapan PKPU tahapan saat ini belum keluar Pak Kodif ya, tapi sekretariat sudah memproyeksikan itu. Iya. Wah, ini luar biasa ini ya. Berarti sudah merespons sesuatu yang belum terjadi. Iya. Jadi proyeksi-proyeksi dari kesiapan atau dukungan sekretariat terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam menyongsong pemilu serentak ini kita mulai dari beberapa tahun terakhir. Oke, sahabat Bawaslu, tak terasa waktu yang kita gunakan ini kian berjalan panjang, dan saya kira saatnya untuk kita akhiri podcast kita di ruang Bawaslu Polewali Mandar ini. Tetapi saya mau mengatakan satu hal, bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ini kan ketika tidak ada aral yang melintang itu kan yang tersisa 676 hari lagi. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilu serentak, pemilihan serentak maksud saya, penyelenggaraan pemilu kada itu kan masih tersisa 963 hari lagi. Ya tentu saja akan sama dengan podcast Bawaslu ini, tidak terasa. Nah, sehingga saya membutuhkan sebagai bahagian akhir dari podcast kita dari ruang Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar ini ada statement terakhir yang akan disampaikan baik oleh Pak Arhamsyah maupun Pak Irham. Ya tentu saja kaitannya dengan apa yang kita diskusikan tadi ini. Saya mau mulai dari Pak Arham dulu. Silakan. Bawaslu ini kan kita berharap ke depan itu wilayah pengawasan bukan cuma Bawaslu. Kita berharap kita bersama rakyat untuk mengawasi pemilu ini untuk mewujudkan jaringan pemilu ke depan. Khususnya tahun 2024. Kita berharap seperti itu. Karena kalau Bawaslu sendirian menghadapi pesta demokrasi itu saya rasa itu akan menjadi semakin sulit bagi kita untuk mewujudkan bagaimana demokrasi itu makin maju kita. Kata kuncinya adalah kemitraan sahabat Bawaslu sekalian. Lalu ke Pak Irham, barangkali ada juga. Singkat saja saya ingin mengatakan bahwa forum podcast Bawaslu Polewali Mandar ini, saya ingin mengatakan bahwa di Bawaslu ada banyak divisi, di Bawaslu ada banyak bagian, tapi kami menolak untuk dipisahkan. Wah, menarik ini. Intinya adalah bahwa
prosesnya ini ada pure kemitraan. Bagaimana meletakkan Bawaslu ini sebagai sebuah lembaga yang tidak saja diperhitungkan tetapi sungguh-sungguh membawa hikmah dan manfaat bagi kemaslahatan pembangunan peradaban demokrasi kita di tanah yang insya Allah Maladi ini ya. Karena sekali lagi kita berada dalam tema besar penyelenggaraan hari ulang tahun Bawaslu yang ke-14, maka saya mau mengajak baik Pak Arham maupun Pak Irham untuk sama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun Bawaslu yang ke-14 itu, dan tentu saja kita akan kunci dengan pernyataan statement seputar tema HUT yang ke-14 Bawaslu ini. Mari kita mulai mengawasi pemilu untuk demokrasi maju. Kira-kira itu aneh. Dari ruang podcast Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, kami mengucapkan selamat ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia yang ke-14. Terima kasih atas segenap waktunya Pak Irham. Mohon maaf ini kami terpaksa menculik waktu Bapak ini untuk masuk di ruang podcast kami ini. Dan tentu saja ini luar biasa kebanggaan bagi kami dihadiri oleh beliau podcast pertama kami di tepat bersamaan dengan hari ulang tahun Bawaslu yang ke-14 ini. Bil khususan Pak Arham Shah juga berkenan untuk hadir bersama kita di ruang podcast kita ini. Insya Allah ke depan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tetap jaya dan Bawaslu Republik Indonesia tetap meletakkan dirinya sebagai bagian dari penyelenggara pengawasan pemilu yang tidak saja diperhitungkan tetapi sungguh-sungguh bisa meletakkan bagaimana peradaban demokrasi kita kian maju ke depan. Billahi taufiq wal hidayah minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.